Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bahagia Elfrando Nababan dari kelas SIP 2001. Saya di sini akan menjelaskan tentang TOGAF Framework atau Framework TOGAF. Pertama, pengertian TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAF ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi terkemuka dunia dalam meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal. Standar yang konsisten baik metode dan komunikasinya di antara para profesional enterprise arsitektur. Para profesional enterprise arsitektur memilih TOGAF karena kredibilitas industri, efektivitas kerja, dan karir peluangnya lebih besar. TOGAF ini akan membantu para praktisi menghindari keterbatasan pengembangan enterprise arsitektur menuju metode yang eksklusif, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, dan mewujudkan keuntungan investasi yang lebih baik dalam bisnis maupun suatu organisasi. Arsitektur dalam TOGAF. TOGAF memiliki dua definisi untuk istilah arsitektur. Yang pertama, sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem atau sebuah rencana detail dari sistem hingga pada level komponen untuk memandu implementasinya. Yang kedua, struktur dari komponen-komponen interrelationship mereka, serta prinsip dan panduan yang mengatur rancangan dan evolusinya sejalan dengan waktu. Definisi pertama menganggap istilah arsitektur sebagai sinonim deskripsi sistem. Pada definisi yang kedua, arsitektur menunjukkan struktur dan prinsip sistem tanpa memperdulikan deskripsinya. Bagian-bagian dari TOGAF. TOGAF memiliki struktur atau 4 bagian yang meliputi: yang pertama, metode pengembangan arsitektur atau ADM. Ini adalah pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur perusahaan. Ini mencakup 9 fase, dari perencanaan awal hingga implementasi dan pemeliharaan. Yang kedua, kerangka konten arsitektur. Ini menyediakan seperangkat template dan model umum untuk menjelaskan berbagai komponen arsitektur perusahaan, seperti bisnis, data dan aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang ketiga, model referensi TOGAF. Ini termasuk metode pengembangan arsitektur TOGAF atau ADM, dan kerangka konten arsitektur, serta serangkaian model referensinya, termasuk arsitektur yayasan TOGAF, model referensi infrastruktur informasi terpadu atau IIRM, dan model referensi TOGAF untuk keamanan. Yang keempat, KIM pengembangan arsitektur TOGAF atau ADK. Ini termasuk seperangkat alat dan teknik yang mendukung pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan, seperti panduan dan template metode pengembangan arsitektur atau ADM, perpustakaan referensi TOGAF, dan kerangka kemampuan arsitektur. Dalam keempat bagian ini bekerja sama untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola arsitektur perusahaan. Selanjutnya ini adalah diagram dari ADM, menyajikan struktur metode dengan tahapan-tahapan dan transisi-transisi di dalamnya. Diagram ADM adalah gambaran pertama yang dijumpai saat menggunakan TOGAF. Ini adalah diagramnya. Penggunaan TOGAF. TOGAF disajikan sebagai landasan bagi organisasi untuk membangun framework arsitekturnya sendiri. Adaptasi TOGAF adalah salah satu aktivitas awal untuk memulai dan memandu seluruh operasi di masa depan. Adaptasi TOGAF ini menyediakan praktik dan prinsip-prinsip yang diperlukan. Adaptasi berjalan pada dua level. Yang pertama, penentuan framework umum digunakan di setiap siklus ADM. Yang kedua, penyesuaian untuk setiap siklus, sesuai dengan keperluan. Adaptasi ini dilakukan pada tahap awal atau preliminary. Yang kedua, perlu diingat bahwa transportasi arsitektur enterprise bukanlah proyek yang unik, namun merupakan aktivitas permanen yang berisi proyek arsitektur spesifik untuk setiap siklus ADM.
untuk memberikan umpan balik atau feedback yang memungkinkan keseluruhan framework untuk disesuaikan. Tujuan, batasan, dan kebutuhan TOGAF. TOGAF membedakan elemen-elemen yang terlibat secara terstruktur. Yang pertama, tujuan strategis atau goal yang mendeskripsikan orientasi umum. Sedangkan tujuan operasi atau objektif yang memformalkan goal sebagai hasil yang terukur pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ini adalah beberapa tujuan strategis dan tujuan operasi. Yang pertama, menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mendesain, mengimplementasikan dan mengelola arsitektur teknologi informasi. Yang kedua, membantu organisasi mengelola arsitektur teknologi informasi, mengelola arsitektur teknologi informasi mereka dengan lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, memastikan bahwa arsitektur teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Yang keempat, membantu organisasi mengelola perubahan teknologi dan adaptasi dengan lebih baik. Yang kelima, membantu organisasi mengelola risiko teknologi dan memastikan kesinambungan operasi. Yang kedua, pendorong atau driver, yang biasanya memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektural seperti perubahan kebutuhan karena perkembangan teknologi. Ada beberapa pendorong atau driver yang dapat memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektural. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membuat beberapa solusi arsitektural yang ada kurang efektif atau kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, perubahan dalam kebutuhan bisnis. Perubahan dalam kebutuhan bisnis dapat membuat arsitektur teknologi informasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, peningkatan kompetisi. Persaingan yang semakin ketat dapat memotivasi organisasi untuk meningkatkan kinerja teknologi informasi dan meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, regulasi dan standar. Perubahan regulasi atau standar dapat membuat arsitektur teknologi informasi yang ada tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kebutuhan atau rekrutmen yang menspesifikasikan dengan tepat apa yang secara nyata diimplementasikan untuk mencapai goal. Ada beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Arsitektur teknologi informasi harus sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kinerja teknologi informasi, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, kebutuhan teknologi. Arsitektur teknologi informasi harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan kebutuhan teknologi yang diharapkan di masa depan. Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan skabilitas, dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kebutuhan operasional. Arsitektur teknologi informasi harus sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi. Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesinambungan operasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko operasional. Kebutuhan regulasi dan standar. Arsitektur teknologi informasi harus sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Ini termasuk kebutuhan untuk memenuhi persyaratan keamanan, privasi, dan perlindungan data. Kebutuhan pemangku kepentingan. Arsitektur teknologi informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda dalam organisasi. Ini termasuk kebutuhan dari pemimpin bisnis, pemimpin IT, dan karyawan. Selanjutnya, batasan atau constraint merupakan elemen eksternal yang mempengaruhi sistem dan terkadang menahan kapasitasnya. Ada beberapa batasan atau constraint. Yang pertama, batasan anggaran. Perubahan arsitektural harus dilakukan dalam batasan anggaran yang tersedia. Ini dapat membatasi skala dan tidak kompleksitas perubahan yang dapat dilakukan. Batasan waktu. Perubahan arsitektural harus dilakukan dalam batasan waktu yang ditentukan. Ini dapat membatasi skala dan tingkat kompleksitas perubahan yang dapat dilakukan. Batasan kompatibilitas. Perubahan arsitektural harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompatibilitas dengan sistem dan aplikasi yang ada. Ini dapat membatasi skala dan tingkat kompleksitas perubahan yang dilakukan. Batasan regulasi. Perubahan arsitektural harus dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi dan standar yang berlaku. Ini dapat membatasi skala dan tingkat kompleksitas perubahan yang dapat dilakukan. Batasan risiko.
Perubahan arsitektural harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang terkait. Kelebihan dan kekurangan TOGAF Framework atau Framework TOGAF. Beberapa kelebihan menggunakan TOGAF antara lain memberikan pendekatan yang jelas dan terstruktur untuk arsitektur perusahaan, membuatnya lebih mudah untuk menyelaraskan TI dengan tujuan strategis bisnis. Yang kedua, termasuk metodologi untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur perusahaan yang membantu memastikan konsistensi dan kontinuitas dalam arsitektur dari waktu ke waktu, termasuk perangkat, alat, dan template yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsitektur, yang menyediakan bahasa umum dan kerangka kerja untuk komunikasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan. TOGAF sudah mapan dan diakui secara luas di industri ini, yang dapat mempermudah menemukan profesional yang memenuhi syarat dengan pengalaman dalam kerangka kerja. Ada beberapa kekurangan penggunaan TOGAF antara lain, kompleksitas. Yang pertama, kompleksitas. TOGAF sangat kompleks dan memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar untuk dipelajari dan digunakan dengan benar. Biaya. TOGAF memerlukan investasi yang cukup besar dalam hal waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikannya. Over engineering. Beberapa orang menganggap bahwa TOGAF terlalu kompleks dan rumit untuk proyek-proyek yang lebih kecil atau sederhana. Selanjutnya, kurang fleksibel. TOGAF dikembangkan untuk digunakan dalam organisasi besar dan mungkin kurang sesuai untuk organisasi yang lebih kecil atau berbeda jenis. Selanjutnya, kurangnya dukungan. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group dan memerlukan lisensi untuk digunakan, sehingga dukungan dan dokumentasi mungkin terbatas. Implementasi TOGAF Framework. Contoh implementasi TOGAF dalam bidang industri. Yang pertama, bank dan keuangan. Banyak bank dan perusahaan keuangan menggunakan TOGAF untuk mengelola arsitektur teknologi informasi mereka dan memastikan bahwa sistem mereka aman, handal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi menggunakan TOGAF untuk mengelola arsitektur jaringan mereka dan memastikan bahwa jaringan dapat menangani trafik yang cukup besar serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Retail. Perusahaan retail menggunakan TOGAF untuk mengelola arsitektur sistem pembayaran dan logistik mereka, serta memastikan bahwa sistem terintegrasi dengan baik dan dapat menangani volume transaksi yang tinggi. Selanjutnya, transportasi. Perusahaan transportasi menggunakan TOGAF untuk mengelola arsitektur sistem yang digunakan untuk pemesanan tiket, pemantauan posisi kendaraan, dan pemantauan kapasitas kendaraan. Yang terakhir, layanan publik. Pemerintah menggunakan TOGAF untuk mengelola arsitektur sistem yang digunakan dalam pengelolaan layanan publik, seperti sistem pajak, sistem pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan bencana. Itu hanyalah beberapa contoh implementasi TOGAF dalam bidang industri. Namun framework ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang industri yang lainnya seperti perminyakan, otomotif, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya, tolong diharap dimaklumi. Terima kasih.